aja ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai teori. Jadi saya review lagi teorinya dan juga nanti akan sedikit pembahasan mengenai apa namanya itu eh kuis. Ya, kuis di Google Classroom kita akan coba sama-sama bahas ya. Oke. Oke, mungkin ini aku agak cepat aja ya teman-teman ya. Nanti kan supaya ada waktu ya buat review kuis-kuisnya ya seperti apa. Oke, jadi pertama-tama aku coba jelasin lagi dari course pertama, yaitu mengenai what are fluids. Nanti pun aku juga akan highlight kira-kira apa aja sih yang mostly itu keluar di ujiannya ya, seperti itu. Oke, what are fluids? Pada dasarnya standar ya, jadi ini berhubungan dengan penjelasan mengenai apa sih sebenarnya fluida itu, gitu. Pada dasarnya kita ini berhubungan dengan tiga jenis materi, ada solid. Kalau solid itu kayak VA sebenarnya. Jus juga ada liquid dan juga ada gas. Di mana liquid dan gas ini diklasifikasikan sebagai fluida. Tapi fluid apa solid pun sebenarnya kan bisa ya disimulasikan di Fluent, tetap bisa gitu ya. Di CFX pun bisa, sorry. Di software CFD pun sebenarnya bisa seperti itu. Nah, ini adalah properti dari fluida. Jadi pada dasarnya itu fluida itu adalah benda yang ketika diberikan gaya geser dia itu akan selalu berputar, akan selalu moving. Kalau solid dia itu masih bertahan, ya penyok lah ya bahasanya. Tapi kalau fluida itu dia pasti jadi berputar seperti itu. Dan itu adalah properti-properti dari apa namanya? Properti-properti dari fluidanya. Ups, kok gini? Properti-properti dari fluida ada continuum itu nama nama medan itu medan kontinu. Ada gaya reaksi, forces ya, density, pressure, temperature, surface tension, thermodynamic properties seperti itu. Nah, di beberapa kasus, materials can behave as liquids or solid. Sama materials yang berhubungan dengan solid ya. Solid itu dapat berperilaku sebagai liquid atau solid. Sebagai liquid, teman-teman. Contohnya apa? Pasir. Pasir, kalau teman-teman masukin ke dalam tangan kalian, nanti dia tuh seperti mengalir di sela-sela jari. Jadi, example of solids that can behave as liquids, itu contohnya adalah pasir, sand, seperti itu. Atau granular lah. Kayak mungkin seperti apa selain solid ya, pil gitu atau batuan gitu. Nah, terus mengenai kekontinuan. Kontinum tuh pada dasarnya tuh kontinu ya teman-teman ya. Contohnya ya garis ini tuh kontinu, nyambung dia. Tapi kalau seperti ini, nah ini tuh namanya itu discrete ya, nggak nyambung. Si apa namanya garis itu nggak nyambung. Jadi kalau yang atas ini nyambung disebutnya kontinu, sedangkan kalau yang bawah ini disebutnya discrete karena dia terpisah-pisah. Nah, fluida itu disebut itu sebagai kontinuum nyambung dia. Begitu. Nah, kapan kok apa asumsi kontinuan ini tuh bisa dipakai itu dengan menggunakan Knudsen number, teman-teman. Knudsen number itu harus lebih kecil dari satu apabila mau digunakan apabila fluida ini tuh bisa dikatakan sebagai kontinuum. Dan rumusnya tuh ini ya, dan ini keluar teman-teman di ujian. Ini tuh keluar di ujian persamaannya. Lambda dibagi L. Lambdanya itu molecular mean free path gitu. Ya, di situ fluid density pasti ya, itu kan berhubungan dengan density ya. Seberapa rapat sih eh seberapa rapat sih densitas fluida kita seperti itu kan. Nah, jadi pastinya kalau gas itu pasti lebih rapat, lebih renggang ya dibandingkan liquid. Liquid kan contohnya kan air 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kalau gas itu ya contohnya udara sih ya. Udara itu contoh dari gas dan densitasnya kecil, 1,2 malah gitu. Pastinya kalau ada fluid yang mengalir itu ada berhubungan dengan pressure, teman-teman. Ini pasti berhubungan dengan pressure ya. Pressure pasti rumus itu F per A, gitu kan. Ada juga viscosity, seberapa kental sih sebenarnya si fluida ini tuh ya. Kekentalan fluidanya lah. Dan dialah yang menghasilkan friction force, gaya gesek. Itulah disebabkan oleh viskositas. Makanya kalau invisit itu nggak ada gaya geseknya, teman-teman. Karena dia tidak memiliki viskositas. Seperti itu. Nah, surface tension ini salah satu hal yang eh, tak keluar juga teman-teman. Nanti ditanya gitu, berhubungan dengan apa sih surface tension itu contohnya. Capillary capillary action ini adalah salah satu contoh dari surface tension. Jadi bentuknya cekung seperti ini ya. Nah, ini capillary action.
sama apa ada satu lagi sih yang berhubungan dengan surface tension. Jadi ini pada dasarnya itu adalah properti apa namanya properti yang pasti dimiliki oleh sebuah fluida. Jadi dia ini itu surface tension forces acts tangential to a fluid interface. Jadi ya dia tangensial gini, tangensial arahnya gitu. Nah, di situ berhubungan dengan temperatur dan termodinamika. Ini pasti ya, ini berhubungan dengan energi-energi. Jadi setiap kali teman-teman itu menyalakan energi equation, pasti temperatur dan thermodynamics itu dihitungkan oleh si solver fluentnya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa thermodynamic properties ya. Ini nice to know gitu, teman-teman ya. Specific heat, speed of sound, ada thermal expansion coefficient, volumenya itu berubah pada dasar expansion. Thermal conductivity itu berhubungan dengan konduksi, teman-teman. Conductivity ya, seberapa bisa benda itu tuh mengantarkan panas. Nanti akan berhubungan dengan temperatur gradiennya. Temperatur gradien, misalkan ada benda seperti ini, di sini ada T1, di sini ada T2 gitu ya. Nah, apa namanya misalkan di sini tuh di T1 itu 50, sedangkan T2 itu kan 100, T2 itu misalkan 100. Pasti itu tuh sangat berbeda kan selisihnya. Berarti itu thermal conductivity itu besar. Tapi kalau misalkan selisihnya nggak begitu besar, ya itu berarti thermal conductivity kecil. Nah, ini adalah karakteristik dari fluida teman-teman ya. Ini pada dasarnya seperti lawannya aja sih. Statik lawannya dynamic. Steady, unsteady, uniform berarti tidak seragam, rotasional, irrotasional, incompressible dan compressible. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup banyak dipertanyakan ya oleh teman-teman waktu di awal-awal program ini. Incompressible itu berhubung intinya itu densitasnya tidak berubah, sedangkan compressible itu pasti berubah gitu. Dan kalau compressible itu biasanya itu untuk yang Mach number-nya itu di atas 0,3, yang cepat itu compressible. Tapi kalau Mach number itu di bawah 0,3 disebutnya incompressible. Mach number itu apa? Nanti kita akan bahas lagi. Ada laminar dan turbulen itu pasti ya menggunakan Reynolds number, aliran internal dan juga aliran eksternal. Aliran internal itu dalam pipa sih sebenarnya. Pokoknya dalam dalam pipa tabung yang dilingkupin sama sebuah struktur itu ya internal pokoknya. Kalau eksternal ya berarti aliran di luar, kayak aliran di pesawat, aliran yang melewati mobil, turbin angin, turbin air gitu. Nah, ini yang tadi ya, ini beberapa properti-properti karakteristiknya ya, karakteristik dari si fluidanya. Nah, ini contoh dari uniform dan non-uniform flow. Maksudnya uniform itu dia seragam ya. Bisa dibilang propertinya itu sama, parameter itu sama. Tapi kalau non-uniform itu seperti ada belokan lah, ada perubahan arah atau ada perubahan luas area, luas penampangnya, itu nanti dia bisa jadi apa jadi non uniform. Nah, contohnya ini kan kelihatan ini ini apa struktur apa profil di sini sama profil di sini beda nih. Nah, dia dia jadinya nggak seragam. Beda sama ini. Kalau ini dia selalu seragam semua. Itu sebenarnya uniform flow, aliran yang seragam. Rotasional dan irrotasional. Biasanya sih kalau rotasional ini berhubungan dengan sangat identik dengan yang namanya itu turbulensi. Dan kelihatan di belakang sini kan ini sangat turbulen ya. Daerah berantakan. Daerah gampangnya disebut daerah berantakan. Irrotasional, pada dasarnya irrotasional. Berarti tidak ada berotasi, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil simulasi untuk kasus invisit. Jadi kalau kasus invisit, dia memang tidak ada rotasinya. Dia tidak ada rotasinya. Irrotational flow dia kalau dia invisit. Itu tadi ya, yang compressible dan incompressible. Kalau compressible itu dia densitasnya berubah. Tapi kalau incompressible, densitasnya pasti tidak berubah. Seperti itu. Laminar dan turbulen. Kalau laminar tuh identik dengan yang namanya tuh alus dia ya. Kalau tadi zoom ini, nah ini kan alus. Dia smooth, tapi kalau ini, nah ini dia agak berantakan nih. Di dalam itu kayak nggak sehalus yang laminar ini. Nah itulah turbulen. Lalu yang terakhir ini adalah internal dan eksternal. Internal itu ya dalam pipa, gitu kan. Tapi kalau eksternal itu biasanya itu yang di luar. Udara luar itu eksternal. Pada dasarnya seperti itu. Oke, jadi itu kurang lebih teman-teman ya. Buat yang course 1, aku sampai course 2 dulu. Nanti tak apa namanya? Baru nanti bakal adain sesi Q&A ya.
Nanti aku kira-kira sekitar setiap dua dua apa namanya dua penjelasan courses nanti aku jeda buat teman-teman nanya kalau ada yang mau ditanyain. Nah, ini course kedua. Course kedua itu fluid statik. Fluidnya itu diam, teman-teman. Nah, fluid statik. Jadi kita nggak ngomong aliran ya, belum ngomong aliran itu. Masih fluidnya pokoknya diam. Seperti air di bak mandi, air di gelas, itu pokoknya fluidnya itu dia diam. Air di bendungan seperti itu. Nah, karena kita itu hidup di tempat yang adanya gravitasi, jadi pastinya itu fluida yang dia diam itu pasti dia itu akan berada di medan gravitasi. Atau dalam artian ya dia itu pasti terpengaruh sama yang namanya itu gravitasi, teman-teman. Nah, jadinya itu dia si fluidanya itu tuh akan memiliki sebuah tekanan, teman-teman. Kenapa? Ini Kak, ini efek dari hukum gaya Newton kedua. Hukum Newton kedua itu F equals ma. Nah, karena si fluidanya ini itu dia begini. Karena si fluidanya ini itu dia itu berada di sebuah medan gravitasi seperti ini, pastinya itu dia itu akan mengalami tekanan. Makanya teman-teman kan kalau menyelam ya, semakin ke bawah, makin kayak ketekan, makin sakit ya telinga. Nah, sederhananya seperti itu untuk penjelasan dari fluid statik. Anggap aja di kolam renang, itu kan dia kan diem ya kan, alirannya tuh diem. Kecuali kalau kita nyemplung dia bergerak. Gitu kan. Nah, pastinya itu yang disebut sebagai hidrostatik, tekanan hidrostatis. Nah, ini tadi yang dimaksud ya. Tekanan hidrostatis. Ini pada dasarnya adalah penurunan dari tekanan hidrostatis. Dan ini adalah persamaan saktinya. Semakin ke dalam, dia ini itu semakin, apa namanya, semakin ke dalam, dia semakin besar, teman-teman, tekanannya. Jadi misalkan ada sebuah kolam seperti ini permukaan airnya di atas ini ya, sudah pasti tekanan paling besar itu ada di bawah sini. Tekanan paling kecil itu dari atas sini. Dan dia itu semakin ke dalam itu semakin besar tekanannya. Linier ya pertambahannya. Jadi udah pasti tekanan paling besar itu di bawah, tekanan paling kecil itu di permukaan. Nah ini keluar ya di ujian, makanya aku kasih tahu. Nah, beda ceritanya kalau misalkan densitasnya nggak konstan. Kenapa ini kita dibahas? Karena kan kalau di sini, ini tuh untuk kasus itu kalau densitasnya konstan, teman-teman. Di sini, ini densitasnya tuh konstan. Densitasnya ini konstan, biasa buat kasus kayak oli lah, air. Nah, itu densitasnya tuh konstan tuh. Tapi kalau untuk yang nggak konstan gimana? Contohnya apa? Udara. Udara itu bisa disebutnya itu sebagai gas ideal, teman-teman. Gas ideal itu dia nggak konstan. Tergantung temperatur, tergantung pressure. Nah, jadinya itu persamaan hidrostatis itu jadi seperti ini. Begitu. Di mana Y sama dengan nol itu disebutnya sea level. Begitu. Jadi kalau misalkan berapa sih tekanan udaranya di ketinggian, misalkan Everest itu kan sekitar 8.000 meter ya, kalau nggak salah. 8 kilometer ya, kalau nggak salah ya. 8 kilometer kan, ketinggian 8,8 Everest itu. Berapa? 8,8 meter. 8,8 ya? Ya, Iya, ya segitulah, sekitar segitu ya. Misalkan ditanya berapa sih apa namanya densitas udara di ketinggian Gunung Everest. Kalian menggunakan persamaan ini kalau udara. Kalau ditanyanya berapa tekanan air di kedalaman sekian, baru kalian menggunakan persamaan yang ini. Nah, pastinya hidrostatic force itu akan memberikan sebuah tekanan, teman-teman. Nah, apa namanya? Apa kan tekanan hidrostatis akan menghasilkan gaya, sorry. Pastinya segala hal yang memiliki tekanan pasti akan menghasilkan gaya. Itu pasti seperti itu ya, karena kan rumus dari tekanan itu kan adalah F dibagi A. Seperti itu. F dibagi A. Itu adalah rumus apa? Adalah hubungan antara apa namanya? Pressure dengan forces. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Konsep lainnya itu ada juga teman-teman yang ini mungkin teman-teman udah tahu kan ya harusnya dari SMP atau SMA gitu ya. Hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu bahasa sederhananya itu adalah gaya apung, teman-teman. Gaya apung. Gaya apung dari suatu benda ketika dia itu dicelupkan ke sebuah fluida.
Seperti itu. Nah, pada dasarnya rumusnya seperti ini. Ini adalah rumusnya di mana gaya Archimedes itu adalah rho, densitas dari fluidanya, dikalikan dengan gaya gravitasi, dikalikan dengan omega ini, omega besar. Omega besar itu adalah volume bendanya yang tercelup. Kalau misalkan tercelup semuanya, ya berarti volume semua bendanya. Tapi misalkan kalau seperti ini, terus ada kotak seperti ini ya, nah kalian cuma ambil bagian yang bawahnya aja, gitu. Itu volume benda yang tercelup aja. Inilah rumus untuk si gaya Archimedes. Nah, dengan adanya gaya Archimedes ini nanti akan dihasilkan tiga kasus seperti ini. Buoyancy atau ngapung. Ngapung. Ngapung itu ada tiga. Ada yang netral. Netral tuh ngambang ya, teman-teman ya. Sorry, bukan ngambang, melayang. Melayang di dalam fluidanya dia melayang. Jadi dia ya tenggelam enggak, ngambang pun juga enggak. Itu netral ya. Kalau negatif ya contohnya kayak batu. Batu kalau kalian taruh di dalam kali gitu ya, pasti dia kan jatuh ke bawah karena densitas dari batu lebih besar dari densitas air. Positif buoyancy berarti gaya apungnya itu dia lebih besar. Contohnya apa? Gabus saja. Gabus kalau kalian taruh di kali, pasti dia nggak akan tenggelam. Karena densitas gabusnya itu lebih kecil. Jadi, kalau densitas benda itu lebih kecil dari densitas fluidanya, itu dia pasti ngapung. Kalau lebih besar dari densitas fluidnya, tenggelam. Kalau densitas benda dan densitas fluidanya sama, netral ya, melayang. Gitu. Ada konsep lagi, ini namanya itu specific gravity. Ini tuh untuk mendetermine benda itu ngapung atau enggak. Gitu. Intinya itu densitas sebuah benda dibagi dengan densitas air. Gitu. Dan dia tidak bersatuan loh ya. Specific gravity ini tidak bersatuan. No no unit. Nah, jadi misalkan batu. Batu itu pasti tenggelam karena specific gravity-nya itu pasti lebih dari satu. Kalau gabus itu dia pasti ngambang karena spesifik gravitinya itu lebih kurang dari satu, sekitar 0, kalau spesifik gravitinya satu baru dia netral gitu. Nah, ini adalah barometer ya teman-teman ya. Ini adalah kita ngobrolin ke alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Ada barometer yang sangat umum ada di laboratorium ya. Teman-teman yang mungkin pernah ke laboratorium fisika atau kimia atau mungkin laboratorium lain itu pasti ada barometer untuk mengukur tekanan. Konsepnya sama, rho GH ini hidrostatis gitu. Konsepnya ini sama, rho GH, rho liquidnya G dikali tinggi dari barometernya. Liquid yang dipakai itu biasanya itu raksa, bukan biasanya, raksa yang dipakai itu. Nggak mungkin air karena nggak akan reasonable dia hasilnya pasti. Jadi harus pakai raksa karena raksa itu sangat berat. Berapa ya kalau nggak salah raksa tuh berapa di atas 1.000 pokoknya em, densitas dari raksa itu. 13.600. Nah, 13.600. Jadi dia berat begitu. Ada manometer, manometer pun juga untuk mengukur tekanan teman-teman. Tapi dia memang lebih dikhususkan itu untuk mengukur selisih, selisih tekanan dari antara satu titik dengan titik lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya rumusnya sama, rho GH, tapi dia nih khusus untuk selisih jadinya rho G delta H. Gitu. Pada dasarnya seperti itu. Nah, pun dari balik lagi ini karenanya nanti keluar ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman itu mengetahui berapa rho-nya, kalau gravitasi udah pasti tahu ya, mengetahui juga berapa sih ketinggiannya, gitu kan? Nanti teman-teman itu bisa menghitung lah kan berapa sih densitasnya gitu. Didapatkan misalkan P-nya itu sekian. Nah, nanti tuh ada teman-teman soal yang berhubungan gini. Misalkan kondisi awal itu seperti ini. Saya pengen pressure-nya itu tetap sama, tapi H-nya itu dibikin setengahnya. Berarti ketinggiannya itu diturunin jadi setengahnya. Kira-kira densitas itu harus berapa sih? Nah, itu nanti dipertanyakan teman-teman. Nanti itu ada di ujian. Ini pada dasarnya hanya matematika aja sih, teman-teman. Berarti kan P yang ini itu sama dengan pressure yang ini. Nanti teman-teman tuh akan mendapatkan hubungan antara densitas yang satu dengan densitas yang kedua. Seperti itu. Oke, kita cukupin dulu sampai sini.
Itu review sedikit ya materi untuk yang pertama, courses pertama dengan courses yang kedua. Gitu. Mungkin dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh ya buat materinya. Silahkan teman-teman, aku tungguin. Nanti kalau nggak ada baru kita lanjut lagi ke course 3 dan 4. Pagi Mas, izin bertanya Mas, boleh? Silakan mas, Ya. silakan. Oke, Pas. Nama saya Faisal dari Universitas Fisika Kusuma Purwokerto. Izin bertanya mengenai untuk besok kan ujiannya itu kan dari semua course ya Mas ya. Nah, kemudian yang sejauh ini dari course 1 sama course 2 itu kira-kira yang masuk ke ujian apakah hanya cuma learning course lesson saja atau sampai ke simulasinya Mas? Misal kita apa namanya juga dijelasin simulasi yang pernah kita lakuin di course-course yang kita pelajarin gitu Mas. Terima Oh, kasih. oke. Oke, bagus ini buat jadi kan memang ujiannya itu kan ada dua ya, ada ujian teori dan juga ada ujian simulasi. Kalau simulasi tok cuma kalian mengajarkan simulasi. Dah. Kalau ujian teori full kalian itu teori ya. Jadi tidak ada pertanyaan kayak eh, tidak ada pertanyaan. Kamu kan sudah mensimulasikan kasus A. Coba apa sih hasil yang didapatkan? Nanti ada pilihan enggak kayak gitu. Jadi full ujian teori itu benar-benar teori aja nih yang aku bahas. Jadi nggak ada sama sekali menyinggung simulasi gitu. Begitu ya, Faisal. Oke Mas, terima kasih. Yep. Ada lagi, teman-teman? Izin bertanya, Mas. Oh, bagus. Ya, silakan bagus. Oke, terima kasih Mas atas kesempatannya. Izin bertanya untuk yang contoh soal barometer tadi, Mas. Saya masih belum menangkap gitu. Misal contoh soalnya apa tadi? Hanya ganti setengah dan sebagainya tadi, Mas. Masih belum menangkap Oke, oke. seperti itu. Jadi Terima begini. kasih. Eh, Bentar, saya stop dulu. Oh, oke. Jadi begini ya, teman-teman. Jadi nanti tuh ada soal yang mirip kayak begini. Ya, aku nggak ngejamin ya. Mungkin apa kalian dapetin atau enggak. Tapi ini adalah salah satu soal yang keluar sebenarnya. Kalau kalian dapetin ya bagus nih kan. Aku udah kasih tahu. Nggak bisa ya. Ya, oke. Bentar ya. Nah, jadi maksudnya begini. Bagus ya. Misalkan ada barometer seperti Misalkan ada barometer seperti ini. Nah, ini ada barometer seperti ini ya. Dia ada cairannya. Terus dia ada, nah ada itunya. Diketahui pokoknya di awal itu, kondisi awal itu ketinggiannya seperti ini. Namanya ketinggiannya H. Dan kita tahu kalau fluida ini tuh disebutnya Rho 1. Ini H1. Ini kondisi awal ya. Tiba-tiba diminta, saya pengennya itu jadi H2, di mana H2 itu setengahnya H1. Jadi ada barometer kedua. Nah, seperti ini. Tingginya itu H2. Tapi H2 itu relasi itu setengahnya satu, jadi tingginya itu setengahnya. Anggaplah H1 itu 60 cm, H2-nya itu berarti 30 cm. Gitu. Tapi pengennya itu tekanannya itu sama, nggak mau berubah. Nah, otomatis densitas itu harus berubah, karena kita nggak mungkin merubah gravitasi. Gravitasi kan pasti sama dengan G aja terus, nggak mungkin berubah.
Nanti ditanya berapa, terus densitas keduanya itu harus berapa sih? Jadinya caranya itu kan kita ketahui kalau P1 sama dengan P2. Karena ini barometer, barometer tadi kan persamaannya rho GH. Berarti rho 1 G H1 sama dengan rho 2 G H2. Gravitasi itu pasti sama, nggak mungkin berubah. Rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Kita tahu kalau H2 itu sama dengan setengahnya H1. Berarti kita bisa masukin sini. Rho 1 H1 sama dengan rho 2 setengah H1. Oh, berarti kita dapetin ternyata rho 2-nya itu harus sama dengan 2 kali rho 1 nih supaya kondisi ini tuh terpenuhi. Jadi itu maksudnya bagus. Soal maksudnya kayak harus disamakan tuh maksudnya ini adalah terms related to manipulasi persamaan matematika pada dasarnya gitu. Oke, siap, paham, Mas. Jadi Oke. nanti soalnya ada yang mirip seperti ini ya, Mas, kalau pas Ya, exam nanti. mungkin aja dapet ya, mungkin aja dapet, mungkin aja enggak. Tapi nanti ini perlu dikasih tahu makanya. Jaga-jaga takutnya dapet gitu. Ya, bisa aja yang pressure-nya yang diganti gitu ya. Ya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, ada lagi teman-teman? Mohon Assalamualaikum Kak, izin slide-nya agak dinaikkan ke atas, mau di screenshot boleh Kak? Ya, Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, izin bertanya. ya. Semisal dalam pembuatan kapal, semisal berarti densitasnya harus semakin kecil ya Kak, agar kapal tersebut dapat terapung, sama menghitung luas penumpang sama bobot kapalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi jadi sebisa mungkin kan di bawah kapal itu kan ada ruang kosong tuh. Lumbung kapalnya kosong supaya dia itu tuh bisa ngapung. Sama halnya dengan apa namanya? Sama juga halnya dengan kapal selam. Kapal selam itu kalau dia mau tenggelam, dia dimasukin air kapalnya supaya udaranya itu berkurang. Tapi kalau dia mau naik lagi ke atas, itu dia udaranya dikeluarin, airnya itu dikeluarin. Jadi di dalam kapal itu dia lebih banyak udara. Jadinya dia gaya Archimedes itu lebih rendah. Gaya apungnya itu lebih besar gitu. Jadi dia ya bisa dibilang seperti itu. Dia densitasnya lebih rendah lah. Jadi seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi Wassalamualaikum. teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin dulu. Sebentar. Oke, kita lanjutin. Fluid kinematics. Nah, kalau kinematics ini sudah berhubungan dengan gerak-gerakan. Ini baru. Gitu. Oke, lanjut. Kita berbicara dengan yang namanya itu kinematics, teman-teman. Aliran.
Nah, di sini baru kita coba recall lagi ya terkait dengan properti-properti fluid apa aja nih. Densitas tadi ya, pressure, velocity. Nah, ini kita udah masuk nih velocity nih, karena nanti kan bergerak-gerak si alirannya. Jadinya dia ada velocity. Temperatur itu kalau kita ada proses heat transfer gitu. Specific heat, speed of sound, bulk modulus, thermal conductivity. Itu adalah satu properti juga. Nah, lanjut apa namanya? Ini adalah salah satu nomenklatur ya. Ini adalah koordinat yang umum sekali digunakan di mana kita dalam mendeskripsikan pergerakan dari sebuah fluid itu menggunakan koordinat kartesian x, y, z gitu. Ya, ini untuk mempermudah aja sih sebenarnya sih gitu. Nah, ini sebenarnya ada koordinat sistem yang lain, silindrikal dan juga sferikal, tapi kita akan lebih menggunakan itu kartesian ya supaya gampang gitu. Nah, ada sistem boundaries nih teman-teman. Ini adalah satu konsep yang teman-teman harus pahami karena ini keluar di ujian. Open system, massa dan energi itu boleh masuk. Closed system, massa ya nggak boleh masuk. Energi masih bisa masuk. Pada dasarnya seperti apa ya? Seperti botol. Botol kalau teman-teman buka, airnya tumpah. Tapi teman-teman tuh masih bisa panasin. Entah mungkin direbus gitu kan, atau mungkin ditaruh di kulkas. Masa dalam botol itu nggak akan berubah, tapi dia jadi dingin atau jadi panas. Nah, kalau open system ya ketika dibuka dia botolnya. Closed system itu ketika ya sudah ditutup aja. Dia tidak akan keluar tuh airnya. Tapi teman-teman tuh masih bisa bikin itu jadi dingin atau bikin itu jadi panas. Kurang lebih seperti itu teman-teman, sistem boundaries. Dan ini keluar. Open system, massa dan energi itu boleh keluar. Kalau closed system, massa itu harus tetap di dalam. Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Sederhananya seperti itu. Flow description ya, ini penjelasan dari flow description itu ada dua. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kualitatif itu ya ketika teman-teman melakukan interpretasi, teman-teman itu menjelaskan secara kualitatif dengan menggunakan data particle track, streamline. Dari streamline teman-teman mengetahui oh di sini itu ada perputaran. Nanti berarti di sini itu ada yang namanya itu turbulensi, ada vortex. Itu secara kualitatif. Kuantitatif itu berarti teman-teman itu mendapatkan kurvanya lah, mendapatkan nilainya. Quantity, ada nilainya. Seperti itu. Nah, lanjut. Oh, bisa. Nah, mathematical description. Mathematical description itu berhubungan dengan persamaan pembangunnya ya. Nanti kita akan sekaligus review juga terkait dengan persamaan pembangun dari gerakan dari fluidanya. Nah, ini kita akan coba membahas dikit-dikit fluid kinematics. Jadi pokoknya tuh fluid kinematics itu kita tuh membahas gerakannya aja teman-teman. Gayanya itu belum. Penyebab dari dia itu bergerak kita belum ngomongin. Ini kita hanya membahas gerakannya saja. Makanya kita berfokus itu ke fluid velocity field, medan velocity-nya bagaimana. Jadi profil kecepatan itu bagaimana. Nah, itu kita berhubungan fluid kinematics. Nah, gerakan-gerakan fluid itu apa aja? Gerakan translasi, rotasi, angular, volumetrik. Ini kita akan berfokus sama gerakannya. Nah, ini kita disebutlah, ini tuh namanya fluid kinematics. Kalau translasi jelas ya, maksudnya gerakannya translasi aja gitu. Kalau rotasi pun dia juga ya berputar sih teman-teman ya, kayak menggelinding lah. Ibaratnya kayak gerakan kalau teman-teman itu melempar bola bowling kan dia kan berputar kan, itu dia berotasi gitu. Nah, eh, rotational motion, gerakan rotasi ini tuh akan yang menghasilkan yang namanya itu vorticity. Nah, ini keluar teman-teman di ujian. Vorticity. Del cross V. Ini sebutnya vorticity dan ini keluar di ujian. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bedanya rotasional sama angular apa? Karena sama-sama, kedengaran sama. Gitu. Jadi teman-teman, mungkin aku review kata sedikit, sorry. Translasi sama rotasi itu dia tuh bergerak ya teman-teman ya. Tapi bentuk fluidanya itu nggak benyek, ya nggak berdeformasi. Dia cuman apa ya? Ya udah bergerak aja. Translasi bergeser aja, rotasi berotasi aja. Kalau angular deformation sama volumetric deformation, namanya pun juga deformasi. Jadi ada perubahan bentuk. Angular deformation, awalnya di kotak, jadi bentuknya kayak apa nih, ketupat ya gitu. Kalau volumetric deformation dia mengembang lah atau mengecil dia volumenya. Nah, itulah bedanya translasi rotasi dengan angular dan volumetric deformation. Translasi dan rotasi itu dia cuma bergerak aja, tapi nggak ada perubahan bentuk.
Tapi kalau angular deformation dan volumetric deformation ada perubahan bentuk gitu. Nah, ini adalah strain rate tensor ya. Teman-teman yang harus pahami, strain rate tensor dalam arah yang beda-beda itu pasti dalam arah diagonal. Tapi kalau dalam arah ininya sama semua dia pasti. Sama gitu. Off diagonalnya itu dia tuh sama. Nggak sama sih, maksudnya ini. Maksudnya tuh simetri, sorry, simetri. Jadi nilai ini itu sama dengan nilai ini sama dengan nilai ini sama dengan nilai ini. Symmetric of diagonal. Ada streamline. Streamline itu apa namanya? Sebuah garis yang menggambarkan tangensial. Jadi kecepatan itu selalu tangensial seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah buah dari persamaan matematikanya, streamline itu. Dan dia itu bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih aliran fluidanya. Gitu. Path lines dan juga straight line. Mungkin kita coba bahas satu-satu ya. Kalau streamline itu menggambarkan apa namanya lintasannya. Disebutnya gambar aliran fluidanya itu gimana sih? Sorry, gambar aliran fluidanya itu bagaimana dia itu kalau streamline. Kalau path line, misalkan teman-teman itu melepaskan sebuah batu dalam sebuah aliran. Nah, nanti itu si batu itu akan mengalir. Nah, aliran apa lintasan yang dilewati sama batu itu disebutnya path line. Gitu. Kalau straight line itu teman-teman itu tuh melepaskan dalam sebuah aliran air, teman-teman tuh melepaskan sebuah tinta. Nanti akan terlihat tuh visualisasi lintasan dari si fluidanya. Nah, itu disebutnya straight line. Begitu. Nah, yang paling penting yang akan keluar di ujian itu ini. Pada kasus steady, path line, straight line, dan streamline itu udah pasti sama kalau kasus steady state. Tapi kalau kasusnya unsteady, belum tentu sama. Sekali lagi, kalau kasusnya itu unsteady flow, path line, straight line, dan streamline itu belum tentu sama. Tapi kalau steady state itu udah pasti sama. Nah, ini keluar di ujian, teman-teman. Oke, Lagrangian dan Eulerian aku skip dulu karena aku langsung loncat aja ke governing equation. Karena ini pasti related ke governing equation, gitu ya. Kita lanjut ke governing equation. Nah, ini kan tadi aku bilang Lagrangian dan Eulerian. Lagrangian dan Eulerian itu adalah salah satu cara kita untuk melihat bagaimana sih kita tuh melihat sebuah fluida. Lagrangian kita tuh mengamati fluidanya itu dengan cara kita mengikuti, begitu. Ibaratnya teman-teman tuh melepaskan kapal di kali. Teman-teman tuh harus ngikutin kapalnya. Kapal yang ngalir, teman-teman juga lari di pinggir kali kan. Capek. Nah, itu Lagrangian. Kalau lebih seperti itu. Kalau Eulerian, teman-teman tuh ya udah ngelepasin kapal terus tapi teman-teman dia ngeliatin gerakan kapalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu Eulerian. Ya ibaratnya kalau teman-teman tuh di tol gitu ya, ada kamera etle, kamera tilang. Nah, kurang lebih seperti itulah Eulerian. Kameranya mah diem, tapi dia bisa nge-track kecepatan dari si mobilnya. Nah, kurang lebih Eulerian itu seperti itu. Lagrangian kayak speedometer di motor teman-teman atau di mobil. Teman-teman bergerak, speedometer mah tetap di mobil, nggak akan diem di jalan. Nah, Lagrangian itu seperti itu. Nah, ini adalah persamaan yang menghubungkan Lagrangian dan Eulerian, teman-teman. Ini adalah persamaan yang menghubungkannya, disebut sebagai Reynolds Transport Theorem, teman. Begitu. Oke, ini kita masuklah ke jantung dari CFD-nya. Konservasi massa, pada dasarnya, massa itu nggak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi ini adalah persamaan konservasi massa ya teman-teman yang sering digunakan. Apabila kasusnya kompresibel, baik lagi, kompresibel itu densitasnya itu nggak berubah, pasti konstan. Turunan dari konstan itu pasti nol kan. Nah, ini berarti nggak ada nih, nggak ada hasilnya nih kalau dia incompressible. Makanya bentuknya itu tinggal ini aja. Nah, seperti ini aja. Konservasi momentum itu pada dasarnya itu adalah penegasan ulang sih dari hukum kedua Newton. Jadi seperti ini. Seperti ini. Begitu. Nah, apa namanya? Memang persamaan ini agak rumit seperti ini ya. Tapi pada dasar bagi sama teman-teman ya. Kalau misalkan incompressible, nah berarti bagian ini tuh hilang. Jadi
Itu perlu diperhatikan aja. Kalau misalkan kasus itu kompresibel, berarti yang ada rho-nya itu hilang. Tapi rho per dt ya, yang ini jangan kalian hilangin, jangan. Karena ini tuh bukan turunan, gitu. Karena ini kan ada per dt. Itu untuk kasusnya kompresibel. Nah, konservasi momentum ini, kalau ini dalam bentuk diferensial seperti ini ya. Ini adalah persamaan itu dalam bentuk diferensialnya. Jadi apa namanya? Ini di sini adalah properti tekanannya yang akan kita dapatkan gitu ya. Sama ada satu lagi yang di situ adalah body force, teman-teman. Body force itu tuh adalah ya contohnya tuh kayak gravitasi, kayak gaya magnet itu body force. Gitu. Nah, ini keluar teman-teman di ujian. Asumsi yang digunakan dalam formulasi viscous stress tensor. Jadi translasi rotation itu does not give any change to the viscous stress. Jadi translasi dan rotasi itu nggak akan mengubah sama sekali viscous stress-nya. The fluid must be stated as isotropic gitu. Jadi fluidanya itu mau dimanapun dia propertinya sama, nggak berubah, isotropik. Kalau anisotropik berarti dia berubah. Fluida Newtonian harus fluida Newtonian dan viskosnya itu act tangentially. Jadi cuma ada dalam arah tangensial permukaannya aja, dalam arah normal itu nggak ada, teman-teman. Nah ini keluar, silakan teman-teman baca lagi ya di handout yang di AIC-nya. Karena itu yang bahasa Inggrisnya, gitu. Ini adalah persamaan konservasi energi. Pada dasarnya konservasi energi itu hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, dan nanti persamaannya kurang lebih seperti ini. Dia memang agak sedikit ribet sih. Jadi dia itu ada akibat gesek pasti menghasilkan panas. Ada akibat perubahan temperatur, gitu. Dan juga ada akibat source. Source itu apa? Yang teman-teman lakukan di assignment kemarin kan menambahkan source term tuh pada dasarnya teman-teman tuh menambahin ini di persamaan matematikanya, gitu. Formulasi dalam permasalahan fluid dynamics. Teman-teman pertama-tama harus problem statement dulu ya, harus tahu nih mau ngapain sih ngakuin simulasi, apa sih yang mau dianalisis, kurang lebih seperti itu. Teman-teman tahu, teman-teman punya geometrinya nggak? Tahu nggak fluidanya apa? Alirannya gimana sih? Nah, kurang lebih seperti itu. Asumsi yang dipakai, teman-teman mau simulasi steady atau unsteady, incompressible atau compressible nih, mau pakai viskos atau enggak. Nah, dari semua ini nanti bisa dibangunlah persamaan matematikanya. Ya dalam artian kalau steady state berarti kan d rho per dt-nya jadi 0. Pokoknya berhubungan sama ada dt, dt-nya itu jadi 0. Incompressible, densitasnya konstan gitu. Baru deh boundary condition dan juga initial condition. Initial condition itu ibaratnya initialization sih yang teman-teman sering lakukan gitu. Proses initialization. Oke. Itu buat course keempat dan course kelima. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu boleh? Eh. Oh, Raffi, silakan Raffi. Mas, saya izin bertanya, Mas. Waktu Ya. kemarin sempat review-review kembali ini kan, Mas, soal apa? Soal yang di AIC. Nah, itu saya masih bingung, Mas. Jadi kalau di AIC itu kalau nggak salah ada ada gambar ada gambar fluid particle. Nah, itu termasuk termasuk streamline atau pathline gitu. Nah, tadi kalau dengerin penjelasan Mas kan pathline ya, Mas. Soalnya melepas kayak contohnya melepas batu dalam aliran, jadi yang dilihat tuh ketika apa batunya mengalir tuh seberapa jauh gitu, jadi dilihat alirannya. Nah tapi di AIC itu malah bukan, jawabannya bukan padline, Mas. Jawabannya apa? Itu nggak tahu sih, Mas, soalnya kemarin lihatnya cuma salah gitu aja, seingat saya, Mas. Oke, oke. Set dulu streamline, pathline. Soal nomor 7, Mas, ketemu. Jadi pertanyaannya, when a picture of a fluid flow field is taken at an instant of time, multiple particles are observed along a prescribed flow path as shown in the figure below. Terus ada gambarnya fluid particle, Mas.
Jawabannya, Ada 3 warna. jawaban apa? Oh, nggak ada jawabannya ya? Iya, nggak ada, Mas. Cuma incorrect gitu. Oke, nanti saya cek dulu ya. Takutnya kan habis waktunya ya. Nanti saya coba cek dulu di Oh, course ke fluid kinematics ya. Oke. siap, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin itu sih, Mas. Kepingin tanya, Mas. Apa bedanya streamline, straight line, pathline, sama timeline? Mungkin biar nggak kekecoh-kecoh lagi gitu. Kalau Sana. apa namanya? Nah, pada dasarnya streamline itu seperti ini. Nah, ini streamline. Ini jadi teman-teman tuh bisa dapetin di CFD itu streamline tuh alirannya seperti ini. Straight line itu teman-teman tuh melepaskan dice, dia seperti ini. Jadi kelihatan ya alirannya. Nah, path line itu adalah aliran yang dilewati oleh sebuah partikel. Nah, jadi nanti teman-teman misalnya partikel sini apa waktu 1 detik di sini, 2 detik di sini, 3 detik di sini, 4 detik di sini, 5 detik di sini. Teman-teman lu seolah-olah gambar. Nah, ini disebut itu path line gitu. Jadi ya aliran yang dialiri sama si partikelnya gitu. Nah, ini dia. Kalau gambarnya seperti ini, aliran dialiri oleh partikel, jadi ini disebutnya itu path line Oh, gitu. Kalau streamline tuh jadi yang garis-garis lurus kayak begini aja. Nah, ini kayak gini ini namanya streamline ini. Ini streamline terus mana lagi ya streamline ya? Nah, ini streamline gitu. Jadi gitu Raffi. Nah, ini oke, contoh Mas. streamline. Jadi garis-garis yang seolah-olah menggambarkan aliran fluidnya itu streamline. Maksudnya aliran fluid secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan itu dia streamline gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi kan straight line, kalau straight line itu dia cuma di satu titik doang nih. Dia nggak menggambarkan di daerah lainnya. Jadi straight line itu menggambarkan dari awal dia dilepaskan sampai ujung gitu. Kalau path line itu benar-benar lintasan yang dilalui sama si partikelnya gitu. Oh, oke, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Ya, mungkin itu sih, Mas. Pathline. Oke. Oh, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, oh ada. Tegar, silakan Tegar. Baik, Kak. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, Kak? Ya, terdengar. Saya izin bertanya, Kak. Di salah satu soal di quiz itu kan ada pada strain rate tensor terdapat 6 komponen tensor yang mempresentasikan rate of shear strain gitu kan. Itu mungkin bisa dijelaskan gitu, Kak, apakah benar seperti itu? Soalnya di soalnya ini kan pilihan tentang uh, mengenai fluid motion sendiri gitu, Kak. Apakah itu termasuk Oh, pernyataan yang benar mengenai fluid motion gitu, Kak? oke. Di strain rate tensor ada 6 komponen yang berbeda kan ya? Iya, Kak, yang Jawabannya betul. mempresentasikan shear strain gitu, Kak. Jawabannya betul. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kenapa ini nggak dihitung? Karena simetrik. Jadi simetriknya itu ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi ya, oke, mungkin memang ada 9 Tegar. Mungkin ada 9. Tapi karena dia off diagonal itu simetrik, jadi dianggap 3 aja. Ibaratnya kayak kamu ngitung yang di sini, kamu menghitung nilai di sini, misalkan 10. Ya udah pasti di sini pun juga 10 gitu. Karena dia simetrik Tegar. Gitu. Jadi gitu Tegar. Jadi ada 6 komponen tadi betul. Apa namanya? 3 di diagonal, 3 di diagonal kan di sini, sama 3-nya lagi tuh di off diagonal. Gitu. Begitu Tegar. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sip. Oke, mungkin kita lanjutkan teman-teman. Course kelima, aku langsung aja ya 5, 6, 7. Oke. Terutama kalau course 5 sih nggak begitu banyak ya. Nah, ini silakan teman-teman pahami ya. Teman-teman ingat ya, kalau apa namanya terkait geometrik dan dynamic similarity. Geometric similarity itu pada dasarnya tuh ibaratnya tuh seperti teman-teman tuh kalau punya figuran mobil Ferrari misalkan gitu ya.
sama mobil Ferrari yang asli. Nah, itu kan sebenarnya kan mereka tuh bentuk mobilnya tuh sama. Dia cuma beda skalanya aja. Nah, itu kurang lebih seperti itu teman-teman, geometric similarity gitu. Nah, dynamic similarity itu teman-teman itu mensimulasikan aerodinamika kedua mobil tadi. Ferrari yang asli dengan Ferrari yang mungkin skala 1:6. Dia secara bentuk, secara fenomena alirannya nanti kurang lebih mirip. Nah, itu yang disebut sebagai dynamic similarity. Secara flow-nya itu dia mirip lah gitu. Streamline-nya mirip. Nah, kurang lebih dia seperti itu. Tentunya konsep geometrik dan dynamic similarity itu sangat bagus untuk kasus kita membuat sebuah benda yang sangat besar. Kan nggak mungkin ya kita buat prototipenya berkali-kali dengan skala yang besar. Dan nggak mungkin juga kita mensimulasikan itu dalam skala yang besar. Karena kan belum tentu komputer kita tuh kuat. Makanya kita menggunakan konsep di skalanya itu diperkecil gitu. Nah, jadi ini tuh kan adalah persamaan Navier-Stokes yang asli, yang sederhananya, itu yang sederhana. Yang aslinya kita buatlah dia itu menjadi tidak berdimensi. Jadi ini kan ada recall sedikit ya terkait dengan persamaan time, space, density. Ini semuanya itu dibikin tak berdimensi gitu. Jadi kayak T dibagi T0, X dibagi X per L0, Rho dibagi Rho per Rho0. Ini reference parameter ini tuh. Di mana teman-teman harus ingat-ingat lagi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu fundamental dimension M, L, T. Ini 3 utamanya. Masa, panjang, dan waktu. Ini keluar di ujian. Hati-hati. Dan juga ada juga soal yang berhubungan apa sih satuan dari properti ini. Nah, itu teman-teman bisa itu tinggal dicari aja sebenarnya di Google ya. Kayak misalkan satuan velocity apa? Dimensinya jadinya apa gitu. Nah, semua dimensionless variable ini dimasukinlah ke persamaan ini. Dapat deh seperti ini nanti. Ini adalah persamaan apa namanya kok Navier-Stokes, tapi dia itu non-dimensional. Non-dimensional gitu. Dapetinlah ada yang namanya itu bilangan Reynolds gitu. Nah, energy equation pun sama teman-teman, Prandtl, Brinkman number begitu. Ada sebenarnya masih banyak sih teman-teman ya bilangan non dimensional itu ada banyak. Froude number, Rayleigh number. Nah, inilah Mach number yang tadi ya. Rasio antara sound velocity rasio antara kecepatan suatu benda terhadap kecepatan udara, itulah Mach number gitu. Kalau tadi Reynolds number ini itu untuk mengetahui apakah alirannya itu laminar atau turbulen gitu. Nah, terus nah, pertanyaannya gimana sih cara-caranya kita tuh bisa dapetin persamaan-persamaan ini? Nah, inilah disebut sebagai Buckingham Pi Theorem. Buckingham Pi Theorem. Begitu. Jadi, pada dasarnya itu Buckingham Pi Theorem itu tuh kita tuh biasanya soal tuh seperti ini, teman-teman. Jadi, diketahui kalau kita tuh menduga-duga kayaknya tuh pressure drop itu, misalkan ada sebuah properti namanya itu pressure drop, kayaknya tuh tekanan itu tuh dipengaruhi sama panjang, diameter, density, velocity, dan viscosity. Jadi kita tuh masih menduga aja, belum tahu pasti apakah benar-benar dipengaruhi sama itu, gitu. Nah, ini tuh nanti diturunkan. Nah, ini mungkin nanti kami coba bikin penjelasannya terpisah ya di luar mentoring ini, karena ini cukup rumit. Mungkin nanti bisa kami sediakan entah itu bukan paper apa namanya, entah itu slide khusus untuk menjelaskan Buckingham Pi Theorem ini, atau ada video tersendiri. Karena ini agak sedikit rumit, takutnya kalau dijelasin nanti malah habis waktunya. Gitu. Ini ada contoh-contohnya. Nah, ini yang nggak harus dihafal sih teman-teman, sebenarnya nggak harus ngafalin. Teman-teman bisa selama teman-teman kan open book, nanti teman-teman tuh bisa baca aja. Reynolds number, Froude number. Apa sih Reynolds number itu sebenarnya rasio antara apa dengan apa? Gitu. Mach number itu apa dengan apa sih rasionya? Gitu. Itu nanti bisa teman-teman nanti sambil baca gitu ya pas ujian kalau ditanya. Biasanya nanti ada pertanyaan teman-teman kayak Reynolds number itu rasio antara apa dan apa sih gaya inersial terhadap gaya viskos gitu. Jadi nanti ada pertanyaan tapi itu tenang aja. Nanti teman-teman bisa sambil baca gitu. Nah, lalu buat yang simple approximation of fluid flow. Pada dasarnya tuh
ini tuh kita tuh menerapkan berbagai macam aproksimasi sih. Penyederhanaan lah teman-teman pada dasarnya tuh ya. Simple approximation flow itu pada penyederhanaan pada persamaan Navier-Stokes kita supaya nggak rumit, supaya gampang diselesain gitu. Nah, inilah yang penting. Simplified physics teman-teman tuh pemodelan turbulensi itu mau yang gimana sih? Gitu kan. Mau pakai Kiomega SSD, Spallard Almaraz gitu. Steady state assumption. Oh, saya mau pakainya steady state aja lah. Nggak usah transient karena terlalu berat. Misalnya gitu. Atau kayaknya kalau transient terlalu berlebihan. Terus, oh saya ternyata nggak perlu nggak perlu memvariasikan density-nya. Density itu selalu konstan. Berarti incompressible. Gitu kan. Sampai paling rendah tuh ada yang namanya itu potential flow. Nanti yang akan kita bahas. Aliran potensial. Itu aliran yang paling sederhana, teman-teman. Aliran yang sesederhananya itu aliran potensial. Dan ada juga dimensional simplification. Teman-teman kan mungkin secara logika emang bagusnya itu 3 dimensi. Tapi kadang kalanya itu terlalu berat teman-teman kalau 3 dimensi. Makanya kita mensimulasikan itu dengan 2 dimensi seperti sayap pesawat. Daripada kita menggambar satu sayap pesawat, ya dengan penampangnya aja secara 2 dimensi lebih ringan. Gitu. Nah, simplify itu seperti ini. Kasusnya itu dia apa namanya tuh nggak steady state. Kalau steady state berarti dia dihilangin nih, pertanya dihilangin lah, gitu kan. Nah, terus dengan kita menerapkan berbagai macam asumsi, ada yang disebutnya itu sebagai Euler equation, teman-teman. Nah, ini harus dicatat nih ya, teman-teman ya. Asumsi yang digunakan pada persamaan Euler itu adalah pertama incompressible, densitasnya berarti tidak konstan. Densitasnya berarti konstan ya. Isotermal itu isotermal. Temperaturnya itu konstan, teman-teman. Jadinya tidak perlu menggunakan persamaan energi. Jadi kalau teman-teman itu persamaan energinya tidak diaktifkan, isotermal berarti kasusnya. Gitu. Yang kedua ini irotasional. Irotasional itu berhubungan dengan teman-teman itu pada persamaan Euler itu invisit. Jadi viskositasnya itu diabaikan kalau persamaan Euler itu. Gue nggak peduli, gue nggak mau memodelin viskositasnya. Nah, itulah persamaan Euler, teman-teman. Dibikin lagi jadi sederhana, gitu kan? Dibikin lagi menjadi sederhana, udah tes steady state, irotasional. Nanti pada akhirnya itu akan mendapatkan persamaan Bernoulli. Jadi pada dasarnya Bernoulli itu dapat juga dari persamaan Navier-Stokes, teman-teman. Nah, apa namanya? Di Bernoulli ini itu, dari persamaan Bernoulli ini itu ada 3 buah suku lah. 3 buah suku. Ada internal, kinetik, dan juga potensial. Gitu. Dan ini tuh, apa namanya? Ini tuh ya persamaan yang sangat-sangat fundamental lah, Bernoulli equation ini tuh. Dan dia yang memang menjelaskan kalau misalkan kecepatan itu berbanding terbalik dengan pressure. Gitu. Nah, di sini pun juga ada yang namanya konsep itu total pressure ya teman-teman ya. Di mana total pressure itu gabungan dari tekanan statik. Tekanan statik itu tekanan yang diukur oleh barometer ya, itu tekanan statik. Dan juga tekanan dinamik. Setengah rho V kuadrat itu tekanan dinamik. Jika dijumlahkan keduanya, itu disebutnya itu sebagai tekanan total. Total pressure. Nah, jadi si Bernoulli ini, persamaan Bernoulli ini tuh bisa diterapkan ke berbagai macam kasus. Kayak misalkan teman-teman ini menghitung kira-kira kalau dilobangin di ketinggian sekian, di kedalaman sekian, seberapa jauh sih alirannya. Ada sifon. Nah, ini yang paling terkenal tuh pitot tube, teman-teman. Jadi pitot tube ini tuh, dia ada 2 lobang. Lobang yang di sini, dan lobang yang di sini. Lobang yang di sini itu untuk mengukur tekanan total, total pressure. Di sini itu untuk mengukur tekanan statik. Makanya kenapa di sini tuh ada P total dikurang tekanan statik gitu. Dan juga ini estimasi aja sih sebenarnya teman-teman ya, estimasi gaya angkat pada airfoil. Berapa sih tekanan di bawah, berapa sih tekanan di atas? Perbedaannya itu nanti didapetin. Nah, inilah potential flow. Dan ini keluar nih teman-teman nih asumsinya. Nah,
Potential flow, inviscid, incompressible, irrotational, conservative force, isothermal. Ini paling sederhana, teman-teman. Ini paling sederhana banget. Jadi persamaan pembangun itu cuma dua, dan sesederhana ini. Yang pertama konservasi massa, yang kedua persamaan Bernoulli. Udah ini. Inilah persamaan pembangun untuk potential flow, dan ini adalah aliran sederhana, sederhana banget. Nggak mungkin ada sebenarnya di dunia nyata tuh, nggak mungkin ada. Nah, nanti itu kita bisa menyelesaikan lah teman-teman persamaan ini tuh menggunakan apa namanya, ini tuh namanya itu streamline kalau nggak salah. Stream function, sorry. Menggunakan stream function ini tuh nanti kita tuh menyelesaikan itu namanya itu Laplace equation. Nah, ini perlu ini hati-hati juga nih karena bisa keluar. Laplace equation itu adalah persamaan yang membangun potential flow, teman-teman. Dari Laplace equation ini kita bisa dapetin berbagai macam solusinya. Nah, solusi-solusi ini. Ada uniform flow, aliran uniform flow seperti ya aliran biasa aja, aliran yang mengalir aja, angin gitu kan. Source flow dan sink flow. Source flow itu ibaratnya aliran keluar dari lubang. Sink flow itu ibaratnya alir yang masuk ke dalam drainase. Nah, itu sink flow seperti itu. Potential vortex, ya vortex pada dasarnya gitu. Dan ada doublet. Doublet ini tuh ibaratnya tuh kayak magnet, teman-teman. Jadi dia mengalir ke sini, masuk lagi ke sini. Ini seperti magnet. Doublet itu seperti magnet. Nah, ini tuh solusi yang mandiri, tapi bisa digabung-gabungin. Ada Rankine oval, gabungan dari uniform flow dengan source dan sink, ada flow over cylinder. Jadi ini pada dasarnya itu adalah gabungan dari persamaan-persamaan potensial. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu viscous laminar flow. Di mana viscous laminar flow ini pada dasarnya itu menjelaskan dua kasus, teman-teman. Aliran eksternal seperti ini ya. Jadi pastinya itu external flow itu tuh akan menghasilkan yang namanya itu lift and drag. Nah, ini yang perlu ini keluar, teman-teman. Ini perlu dicatat, lift and drag. Lift pada airfoil itu sederhananya gini. Lift itu semakin besar sudut serang itu kemiringan ya, teman-teman. Kemiringan dari si sayap pesawatnya. Semakin besar sudut serangnya, semakin besar pula gaya angkatnya, tapi cuma sampai satu titik. Namanya itu titik stall. Kenapa titik stallnya ini itu kenapa dia cuma sampai titik stall? Karena kalau dia melebihi stall itu ada yang namanya itu flow separation, teman-teman. Ini itu drag-nya itu sangat besar. Nah, itulah penyebabnya. Jadi lift itu nanti kalau ada pertanyaan, apabila diperbesar gaya angkatnya, liftnya pasti gede juga, tapi cuma sampai satu titik aja, cuma sampai titik tertentu, yaitu titik stall. Karena setelah melewati titik stall, liftnya pasti berkurang, sudden drop turun dia, karena adanya flow separation. Gitu. Lalu ini ada drag pada airfoil. Di situ teman-teman lihat, bisa lihat dengan jelas ya, ada dua perbedaan. Yang ini pasti drag-nya sangat besar dibandingkan dengan drag yang ini. Karena kalau yang bawah ini tuh bentuknya itu lebih aerodinamis dibandingkan yang pertama. Gitu. Nah, ini dia Stokes flow, teman-teman. Ini kebetulan keluar, teman-teman, yang ini. Asumsi ini keluar ya, teman-teman ya, Stokes flow. Incompressible, bilangan Reynolds-nya sangat kecil. Arti bilangan Reynolds sangat kecil itu sangat lambat alirannya. Dan body force-nya diabaikan. Jadi dari persamaan pembangun seperti ini, bagian ini tuh dihilangin, teman-teman. Kenapa? Karena ini itu karena sangat-sangat lambat, jadi dianggap tuh kayak nggak bergerak, teman-teman, si alirannya. Jadi kurang lebih seperti ini aja. Ini nggak perlu aku jelasin karena teman-teman nanti bisa open book. Jadi tapi pada dasarnya ini itu aliran yang mengalir pada bola. Stokes flow itu aliran yang mengalir pada bola, gitu. Tapi di sini tuh ada paradoks, teman-teman. Paradoksnya itu apa? Ini kan aliran pada bola. Jadi si Stokes flow ini, persamaan ini tuh bisa digunakan untuk menggambarkan aliran pada bola. Tapi dia ini tuh nggak bisa untuk menggambarkan aliran silinder yang panjangnya itu tak berhingga. Panjang banget. Nah, kenapa ini tuh dibandingkan?
Kan kebetulan silinder sama bola penampangnya sama, lingkaran. Jadi ngiranya sama nih, ngiranya tuh bisa. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Nah, inilah disebut sebagai Stokes paradox. Nah, ini keluar di ujian. Stokes paradox. Nah, untuk mengcounter Stokes paradox ini tuh kita menggunakan yang namanya tuh Osins approximation ini. Jadi kalau misalkan awalnya itu bentuknya seperti ini kan, persamaan pembangunnya ya, diubahlah menjadi seperti ini. Ada tambahan nih dia, gitu. Pada akhirnya nanti dapatlah ini adalah persamaan untuk bola, ini adalah persamaan untuk silinder, gitu. Jadi sama. Jadi persamaan mirip-mirip aja, gitu. Dan enaknya Austin approximation itu jadinya si Stokes law-nya itu bisa diterapin baik itu untuk bola ataupun untuk silinder, gitu. Nah, ini tuh tadi tuh kasus untuk aliran eksternal ya. Sekarang kita ngomong untuk aliran internal. Ada dua sebenarnya teman-teman. Ada co-wet flow dan juga ada Poiseuille flow. Biasanya yang ditanyain itu bagaimana sih profil dari kecepatan di co-wet flow. Ini keluar nih. Gitu. Linier dia kecepatannya. Gitu. Terus berapa sih nilai Poiseuille number-nya tuh berapa untuk kasus co-wet flow ini. Gitu. Nah, co-wet flow itu ada yang dia itu di antara dua pelat, ada yang di antara dua silinder seperti ini. Nah, ini ditanya juga nih. Gak mungkin kalian ngapain. Kalau kalian nggak bisa ngapain sih bagus. Tapi apa namanya? Gak apa-apa, nanti kalian bisa sambil baca handoutnya ya, biar tahu. Oh, bentuknya kayak begini ya, persamaan yang benar yang mana. Nah, kalau ini tuh dia tuh actually moving cylinder. Kalau ini itu dia, ini sama juga moving cylinder, tapi ada satu lagi nanti teman-teman rotating cylinder. Ini harus rotating sih. Nah, habis itu ada Poiseuille flow, teman-teman. Poiseuille flow ini itu sama-sama juga dia apa namanya? Seperti mirip sama co-wet flow, tapi bedanya itu kalau co-wet flow tadi ini tuh dia alirannya itu bergerak karena pipa apa sih pelatnya ini tuh dia bergerak. Jadi plat atas sama plat bawahnya ini dia bergerak, tapi beda kecepatan. Ibaratnya kecepatan di atas ini tuh 2 meter per second, kecepatan di bawahnya 1 meter per second. Nah, nanti otomatis apa fluid di dalam itu dia bergerak juga gitu. Tapi kalau misalkan untuk Poiseuille flow ini tuh bergerak akibat perbedaan tekanan, teman-teman. Jadi tekanan di sini itu lebih besar daripada tekanan di sini. Jadi seolah-olah itu didorong dia sama tekanan. Nah, itulah Poiseuille flow. Yang ditanya pasti ini, bagaimana profil kecepatannya. Terus juga ditanya berapa sih main velocity-nya, maksimum velocity-nya itu berapa. Itu ditanya gitu. Lokasi maksimum velocity-nya itu di mana? Oh, udah pasti di tengah-tengah. Kelihatan dari parabola itu kan di tengah-tengah, teman-teman. Gitu. Kalau ini Poiseuille flow tapi untuk di silinder, teman-teman, di pipa silinder. Begitu. Ya ditanya sama juga ini, teman-teman. Ini ditanya. Nah, ini nggak mungkin aku jelasin karena apa namanya? Ini literally semuanya itu persamaan matematika, dan karena alhamdulillahnya kan open book, jadi teman-teman nanti bisa sambil baca handout-nya gitu. Tapi aku saranin kalian bacanya handout-nya dari AIC aja ya, karena itu yang lebih lengkap gitu. Nah, ini pun nanti juga ditanya, teman-teman. Kayak Poiseuille flow-nya number-nya berapa, coefficient friction itu berapa. Jadi lebih kepada baca handout itu cukup sebenarnya. Untuk kasus si viscous laminar flow ini karena semuanya persamaan matematika, jadi memang harus baca gitu. Nah, yang terakhir adalah ini, teman-teman. Ini keluar. Kapankah co-wet flow itu bisa dipakai? Kapankah Poiseuille flow itu bisa dipakai? Maksudnya solusinya ya bisa dipakai ya. Tapi memang kasusnya itu untuk kasus-kasus yang memang sangat lambat secara general seperti itu. Nah, lalu yang paling penting itu juga itu ada yang namanya itu Taylor number, teman-teman. Taylor number itu bisa disebutnya itu sebagai bilangan Reynolds, tapi buat kasusnya itu kalau dia gerakan rotasi. Kalau kita analisisnya itu kepada gerakan yang berotasi, kita ada yang namanya itu bilangan Taylor, di mana bilangan Taylor itu sebenarnya itu ekuivalen, teman-teman, dengan bilangan Reynolds. Gitu, ekuivalen. Tapi hanya untuk kasus rotasi ya. Kalau untuk kasus yang biasa sih pakainya bilangan Reynolds aja. Ya, oke. Begitu teman-teman buat review kok materinya.
Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Kenapa nih? Stop dulu bentar ya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu teman-teman. Oh, silakan Tegar. Sorry, sorry, sorry. Izin bertanya Kak, untuk number itu kan banyak ya Kak, ada relic number, max number dan lain-lain. Itu cara kita untuk mencari rasio antaranya gitu Kak. Contohnya di sini kan rasio antara bit number sama random number gitu kan. Jadi kita gimana sih Kak dari banyaknya number itu, kalau dikasih case contoh soal kita harus mencari rasio antaranya gitu kan. Gimana ya Kak caranya? Jadi gini, Tegar. Maksudnya dari penggunaannya ini tuh, penggunaan dari bilangan-bilangan itu tuh, kasusnya itu kalau misalkan kita tuh mendesain sebuah benda, tapi kita tuh mau mendesain sebuah benda itu dalam skala yang kecil, nggak dalam skala yang besar. Jadi nanti kita tuh membandingkan antara bilangan Reynolds antara dua kasusnya. Dan saya coba. Mana ya? Oh, oke, jadi misalkan gini Tegar. Misalkan ada kamu tuh mau mensimulasikan mobil seperti ini. Panjang aslinya itu L1. Kan nggak mungkin ya kamu bikin mobil beneran buat dibikin di wind tunnel gitu kan. Jadi mungkin kamu bikin mobil kecil aja. Tapi panjangnya itu L2. Kamu pengen prototype ini itu performanya tuh nanti sama dengan performa yang aslinya. Jadi kan nggak mungkin ya kamu mendesain sesuatu yang nggak mungkin terjadi performanya kan. Jadi harus sama nih performa antara yang kamu uji dengan nanti performa yang muncul di dunia nyata. Nah, kita menggunakanlah bilangan-bilangan non-dimensional tadi. Jadinya misalkan untuk kasus seperti ini, yang paling sering itu bilangan real salah satunya, Tegar. Jadinya buat kasus seperti ini, pastinya itu bilangan Reynolds untuk kasus yang ini itu sama dengan bilangan Reynolds untuk kasus yang ini. Begitu. Harus sama. Ya karena kan pengen performanya sama gitu. Jadinya dari sini kita bisa membandingkan lah. Oh, bilangan Reynolds pertama untuk kasus real itu sama dengan bilangan Reynolds untuk kasus yang prototype. Bilangan Reynolds tadi kan persamaannya kan rho V L per new. Nah, di sini nanti kamu bisa bandingkan Tegar gitu. Saya misalkan di sini apa namanya? Kan di sini kan misalkan di udara yang rho 1, new 1, ini udaranya itu rho 2, new 2. Oh, misalkan saya menguji prototipe saya itu di udara yang sama persis dengan udara di dunia nyata. Jadinya rho 1, rho 2, new 1, new 2. Misalkan seperti itu. Kalau beda berarti nanti disesuaikan aja. Nah, karena sama, berarti ini kita bisa coret. Berarti V1 L1 sama dengan V2 L2. Saya cuma tahu L1, terus L2, terus saya juga tahu kira-kira kecepatan di dunia nyata itu sekian V1. Berarti saya harus mensimulasikannya berapa ya?
si V2-nya di dunia di wind tunnel atau di simulasi saya. Nah, berarti nanti kita bisa dapetin Tegar. Berarti V2 itu sama dengan V1 L1 per L2. Kita tahu V1-nya, kita tahu L1, kita tahu L2-nya. Nanti didapetin deh V2-nya berapa, yaitu adalah bilangan kecepatan yang kamu pakai di simulasi CFD kamu gitu. Jadi begitu Tegar maksud dari penggunaan dari bilangan non-dimensional tadi. Tapi memang paling sering itu bilangan real sih biasanya gitu. Gimana Tegar? Baik Kak, terima kasih Kak. Sip, oke. Ada lagi teman-teman? Mungkin untuk yang kuis nanti aku kayaknya karena nggak cukup ya. Jadi mungkin aku berikan kunci jawabannya, nanti Mas Zikan bisa minta tolong ya buat dikirimkan ya kunci jawabannya kalian gitu. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi intinya teman-teman silahkan nanti bisa belajar aja dari sekarang gitu ya. Sambil maksudnya sambil nunggu ininya link sertifikasinya ya. Silahkan teman-teman bisa di-download handout AIC-nya. Nanti pun dari kami juga akan jauh dipersiapkan. Jadi kami rasa dari handout AIC itu sudah sangat cukup sebenarnya teman-teman. Teman-teman tuh nanti tinggal kayak Ctrl F, kata kuncinya itu apa. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau tanyain? Sip, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kita cukupkan dulu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di sesi hari ini. Kalau misalkan teman-teman nanti mau datang lagi di sesi selanjutnya boleh, nggak masalah. Tapi sebenarnya kan udah nggak wajib lagi sih, gitu ya. Sip, mungkin kita cukupkan aja ya teman-teman ya. Bisa kembali lagi ke aktivitasnya masing-masing. Sip, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Mas.